Hai Hai guys, guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau ngomongin Si Pirang. Habib Pirang ya, Habib Bahar Smith. Ini ya, idola kamu. Idola kamu ya? Kok jadi nuduh saya nih? Idolanya Cindy dulu kan. Dia blonde juga gitu. Mirip rambutnya Mirip dulu. rambutnya. Ya udah, jadi siapa nih Bahar bin Smith? Kalau misalnya penonton tahu, dia tuh lumayan terkenal ya. Iyalah. Beberapa Jadi, waktu ya, lalu. jadi Habib Bahar bin Smith nih kayak penceramah. Dia pendakwa asal Manado. Punya Dia pesantren ya kalau nggak salah. Iya, Iya. dia sempat punya pesantren dan dia nih pemimpin organisasi keagamaan di Indonesia. Nah, dia emang si Habib Bahar Smith ini kenapa depannya Habib? Karena memang katanya sih dia ini keturunan Arab Hadrami. Jadi golongan Alawiyin ya, Alawiyin. yang marganya Dia nanya Al sama bin kita yang juga Suhaib. nggak tahu. Iya, iya. Kita nggak Kan ngerti. saya non muslim ya, jadi Iya, saya iya, tidak tahu Ini tanya aja sama yang muslim nih. kabarnya sih begitu. Jadi ya nama Kamu depannya- muslim nggak? Jadi Alawiyin apa Alawiyin katanya? salah satu golongan ya Iya, iya. istilahnya. Dari Saudi lah ya. Iya, nah dia nih diriin organisasi keagamaan namanya Majelis Membela Rasulullah. Weh. Yang kantornya di Pondok Aren daerah Waduh. dia. Weh. Pondok Aren. Nah, dia juga katanya diriin pesantren namanya Pondok Pesantren Takjul Alawiyin di Kemang, Bogor. Jadi dia Oh nggak jauh dari rumah saya tuh. Iya. Nah, ini jadi dia diriin organisasi keagamaan, dia diriin pesantren juga gitu. Terus Habib Bahar ini emang ya kalau dakwah mungkin para penonton pernah ngelihat sekilas lah cuplikannya, dakwahnya tuh gimana, yang keras lah, yang Iya, iya. kontroversial dan Marah-marah mulu isinya. marah-marah mulu, tidak ada damai ya. Terus juga kadang dianggap ini provokatif, makanya memang dia beberapa kali kan ditangkap kan sama pihak kepolisian karena dakwahnya ini Pernah ditangkap. beberapa Iya. kali bukan ya? Oh nggak tahu. Ya pokoknya pernah ditangkap. Ya pernah ditangkap karena memang dakwanya ini keras dan kontroversial dan memang dianggap provokatif sama publik gitu. Itu yang waktu itu ngomong ke polisi ini gak sih, yang saya ini cucu Nabi gitu gak sih Bang? Ya kali. Iya. Tapi saya mau tanya kalian sebagai perempuan-perempuan, dia tuh keren nggak secara fisik? Biasa aja lagi. Enggak lagi. Biasa aja. Kalau- Standar enggak. aja menurut Biasa aku. aja. Kalau fisik ya. Kayaknya keren deh. Bule gitu kan? Karena rambutnya pirang, mungkin dicat. Pakai cat apa? Miranda. Enggak, tampang dia kan tampang keren sih. Jadi kayaknya ngecat rambut sendiri gak sih? Iya. Enggak, karena itu dia sebagai seorang habib atau ulama atau Iya. pemuka agama, dia kelihatan agak beda dengan gaya rocker kan, rambut panjang, pirang, Yang dan Iya. tampilannya sebenarnya kalau misalnya gaya rocker juga ada yang siapa ya? Nggak Yang ada. Rambutnya panjang juga. nggak ada. Siapa? Gus Miftah. Ya kan? Itu kan Iya. gayanya rocker juga. Tapi enggak. Ya udah. Iya. Saya cuma mau bilang dia sih memang keren. kelihatan exceptional gitu, agak berbeda dari yang lain, dan dia dianggap sebagai perwakilan ustadz muda yang Habib. Ingat nggak, Habib itu adalah dianggap oleh sebagian orang sebagai keturunan Nabi Muhammad. Oh, Ya. iya. Jadi dan bahkan sebagian orang mengatakan kalau dia keturunan Nabi Muhammad, maka dia tuh bersih dari dosa. Jadi nggak pernah melakukan Suci kesalahan. lah ya. Suci lah. Nah, masalahnya ini berkebalikan dengan title Habibnya yang katanya dianggap suci. Kenapa Karena tuh? memang dia terlibat dalam berbagai tuduhan, misalnya entah tuduhan ujaran kebencian, terus ada juga dia pernah kena kasus penganiayaan anak atau remaja. Jadi dia menggombolannya itu kan, tuh ya menganiaya seorang remaja lah. 2 orang kayaknya. 2 orang, iya. 2 orang remaja itu ngeledek dia. Yang emang ini juga sih. Ngeledek dia terus dibawa diculik tuh 2 remaja itu ke markas dihantem. dia di Kemang Bogor itu, dipukulin, ditendang. Iya. Tapi yang sekarang nih yang paling menarik adalah Kasus ini yang model Helwa Bahmit itu kan. Iya, jadi 15 November lalu ini, jadi gini ceritanya. Iya. Jadi Gimana ada dan muncul model cantik asal Kepulauan Sula, Maluku Utara, namanya Helwa Bahmit. Oh, model. Ya, dia tuh speak up Bang di akun Instagramnya tanggal 15 November. Tapi yang lebih jauhnya dia ada jadi narsum di podcastnya Dr. Richard. Oh, iya. Gitu. Nah,
awalnya di tanggal 15 November itu dia nge-up postingan foto dia sama Bahar Smith nih nikah. Tapi tulisannya gini captionnya, happy anniversary ya gitu. Happy anniversary saya. Yang pertama, jadi Yang 1 pertama. tahun pernikahan tuh Bang. Happy anniversary dari aku istri sirihnya, kan istri sirihnya dia kan. sebut istri Siri. Dia tuh istri Jangan Siri. Siri. Siri, oh ya Siri, sorry. Dia Siri. Nah, terus Kalau Siri, Sereh. iya, di captionnya itu dia bilang kayak pokoknya dia cerita dia nih kayak dia tuh kayak nggak dianggap, kayak dianggapnya cuma istri simpanan, sama dia ditelantarkan isi dari captionnya itu. Intinya selama hamil tuh dia nggak pernah diperhatiin. Maksudnya datang pergi Nggak, seenaknya. di captionnya dia bilang begitu. Iya, di captionnya dia bilang kalau Kan dia happy ini anniversary. happy anniversary, bla bla Sayang bla. nggak gitu? Iya, Sayang. iya Sayang. happy anniversary dari pernikahan yang kamu sembunyikan kalau nggak salah kayak gitu. Terus abis itu saya ngerasa selama nikah bukannya happy malah sengsara gitu. Penonton bisa lihat deh di akun Instagramnya si Helwa ini, kayak gitu. Nah, terus akhirnya pada 16 November dia ceritain lah, dia bikin postingan baru lagi Bang. Oke, sehari kemudian ya. Iya, dia baru ceritain kronologinya gimana dia sama si Bahar ini bisa nikah gitu. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya, ini aku rangkum aja ya, karena kan fullnya tuh ada di podcastnya Dr. Richard ya. Jadi awalnya itu si model sama Bahar ini, Helwan ya. ya Helwan ini sama Bahar nih ketemu lah di daerah yang di daerahnya Helwa itu di Maluku Utara. Di Maluku, karena si karena Bahar Smith. si Bahar Smith itu lagi ada acara di sana. Singkat cerita ya mereka kontekan, mereka chat-chatan segala macam. Nah, si Helwa ini kan tahu kalau misalnya Habib Bahar ini kan punya istri ya. Jadi kayak abis chat-chatan dia kayak nanya, ini bukannya punya istri gitu. Habib bukannya punya istri. Ini bahasa aku aja ya. Habib bukannya punya istri. Kata Habibnya, dia ngasih foto surat pengajuan cerai, tapi cuman sekali lihat doang. Mungkin mau ngebuktiin kayak udah cerai dong, tapi Ini cuma sekali chat lihat. jarak jauh kan ya? Iya, chat jarak jauh. Nah, karena sekali lihat si Helwa ini nggak bisa nge-save dong. Iya. Ini apa bukti perceraiannya Nge-screenshot itu lah ya. nggak bisa nge-screenshot. Kenapa? Karena kan sekali lihat. Kalau Foto yang sekali lihat doang, kalau Bang. mau di sekali lihat emang nggak bisa di screenshot Bang. Nggak bisa Oh, di-screenshot. oke. Nah, Maaf ya penonton, saya agak bodoh nih. Enggak ya. Nah, abis dari situ kan Helwanya jadi percaya, oh iya berarti sama istrinya udah cerai. Akhirnya makin intens lah Bahar Smith ngedeketin si Helwa ini, sampai akhirnya ngasih bunga. Bunganya tuh ada tulisannya kalau nggak salah tuh, dari aku yang diam-diam bohong mencintaimu atau gimana ya. gitu kata-katanya. Iya kata-katanya gitu Bang. Mulai intens, akhirnya itu tuh mereka kenalnya September Bang. September 2024 ya? 2024. September abis dari ngasih bunga itu akhirnya dilamar tuh si Helwanya Tapi sama bukannya Bahar Smith. katanya Bahar tuh niatnya sebenarnya nyariin jodoh Iya. buat si Helwa, tapi ternyata maksudnya niat cari jodoh itu buat dia dirinya sendiri. Iya, terus Yang bilang niat dia untuk cariin jodoh. Bahar. ya cara Kan bisa PDKT-nya aja. gitu. Kita mah cowok-cowok begitu ngomongnya. Oh, buaya gitu ya. Buaya. Cara PDKT-nya gitu. Ini karena singkat aja Cowok-cowok jadi emang buaya gitu ya guys. Buaya gitu kan ya. Pura-pura aja kan. Nah, Ya, juga. dia enggak maksudnya. Oh iya. Terus habis itu dilamar, Bang. Tuh, hati-hati Dilamar. Agatha ya. Cowok tuh suka gitu. Iya, dilamar terus Helwanya awalnya nolak. Kata Helwanya kayak ya nggak belum mau nikah deh, mau fokus ke karir dulu gitu, kata si Helwanya. Tapi entah kenapa katanya Helwa nih kayak kehipnotis gitu Bang. Wih. Tiba-tiba langsung mau di hari yang sama. Ya udah deh, akhirnya diterima. Akhirnya singkat cerita 15 November 2024 mereka nikah siri. Oh, Jadi berarti nggak si- di KUA, nggak kecatat ya? Enggak Enggak. catat di KUA karena Kalau kan nikah siri siri kan. itu sebetulnya kan syarat dalam ini Islam adalah ada apa sih namanya? Ada bukan penghulu, wali. Wali, oh ya. Mereka nikah siri lah. Nah, terus pas di pernikahannya itu, Bahar Smith nih bilang, nih nikahnya private aja deh, gitu. Karena ya kalau misalnya gue public viral nih. Habib Baharnya malah bilang gini Bang, kalau saya nginjek semut aja viral, kalau misalnya hal kayak gini bakalan viral nanti gimana? Nah, akhirnya pas di pernikahannya itu
HP tamu undangan tuh diambilin, Oh, Bang. jadi ada undangannya? Ada beberapa, Oh my God. dua keluarga. Oh, oke. Terus tamu undangannya HP-nya diambilin, jadi nggak bisa ada foto yang banyak. Jadi fotonya cuman sekilas gitu doang. Oh, itu ada fotonya tapi ya? Ada foto, ada ditampilin foto tapi nggak banyak, Bang. Kayak Ditampilin di mana? di Instagramnya si Helwa. Oh, Helwa tuh menyimpan ya? Ada foto. Mungkin fotonya. diem-diem ada yang ngemotoin kali ya. Mungkin. Enggak, ini kan mungkin bukan dari- sesuatu yang mereka rahasiakan juga sebenarnya. Buktinya mereka ngundang orang-orang kan, keluarga. Private ya bahwa gitu. keluarga Iya. pada foto-foto mungkin dong. Benar. Jadi bukan disusup-susupin gitu loh. Ya. Oh, oke. Nah, kan Helwanya kan taunya si Habib Bahar udah cerai sama istrinya kan. Nah, abis dari situ ternyata abis dari nikah itu kan pokoknya si Helwa ini kenalnya kan Habib Bahar ini kan kata-katanya manis gitu, perlakuannya penuh perhatian gitu. Akhirnya abis akad itu malah berbeda banget. Malah dia kayak ngerasa ditelantarin, nggak dikasih nafkah tuh cuma seingetnya aja. Katanya. Mereka udah nggak tinggal bareng tapi kan? Enggak, karena Habib Bahar ini sama istri sirinya ini kayak Habib Bahar kan suka dakwah kemana-mana tuh. Jadi kayak jatuhnya kayak LDR tapi Oh, kayak Ya. ya udah sama Helwa nih ya? sama si Helwa gitu. Udah cuman kayak sekilas-sekilas doang. Katanya bahkan ketemunya cuman sekali doang. Even pas si Helwanya ini hamil sama ngelahirin itu nggak ditemenin sama si Bahar gitu. Nggak ditemenin. Akhirnya ya Dia dapat ini nggak, si Helwa tuh dapat apa sih? Misalnya ada maharnya, ada oh iya. apa sih? Mahar ya? Ya, karena tadi kan nikahnya nikah siri, Bang. Enggak ya? Enggak dapat. Itu dapat. Jadi tuh dia nggak dapat buku nikah kan? Dia cuma dapat surat keterangan nikah, isinya saya Bahar Smith telah menikahi Helwa bla 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 dengan mahar cincin 2 gram dan berlian, tapi berliannya nggak ada. Habis itu ditanda tangan. Nah, maharnya cuma cincin doang 2 gram. Gondol kucing. Itu nggak tahu tuh, cuman gitu doang. Dan pas Helwanya nanya ke Baharnya, kapan buku nikah kita ada? Udah ada, ntar gampang gitu. Jadi dia cuma punya kertas aja, surat. Si Helwa minta berlian nggak? Enggak. Kenapa nggak diminta ya? Kan janji. Iya sih. Surat tertulis lagi. Nah itu dia, katanya nggak ada sampai sekarang berlian itu. Helwanya juga ngerasa ya dia juga nggak dinafkahin gitu. Iya, kayak buat apa gitu Lahiran loh. juga nggak dinafkahin. Akhirnya karena dia udah muak, dia ngerasa ditelantarkan, kayak abis dinikahin terus ya udah tuh ditinggal aja gitu. Akhirnya dia speak up lah ke media gitu, lewat akun IG-nya. Nggak, tapi kan oke, anaknya itu udah lahir belum? Udah 3 bulan. Aduh, udah usia 3 bulan. Jadi kira-kira kan itu menikahnya berapa November? November 2024. Cuman sekali ketemu, mungkin disitulah dia dihamili. Ya. Terus udah pergi. Menurut cerita dia begitu. Pergi. Padahal terus kayak cantik ketemu loh. cuman sekali aja. Padahal cantik kan? Iya, Nah, model. Nah, saya cuman heran dengan kelakuannya Bahar Smith nih. Jadi dia kayak hanya butuh melampiaskan nafsunya sekali, dan Jangan-jangan pas di situ juga ngasih nafkah sekali gitu kali ya? mungkin kita juga nggak katanya tahu. dia ngasih juga uang kan tadi. Ngasih Iya, tapi pas di situ mungkin momennya. momennya mungkin, tapi kayak ya udah cuman sekali aja kata dia, ditemuinnya cuman sekali kata si Helwa ini. Dan dia si Helwanya kan menerima Bahar tuh dengan keluarga kan. Iya, karena Helwa pikirnya kan, wih Habib nih Wis, gitu kan, udah baik. bangga nih ya. Alhamdulillah gitu kan. Dan ibunya juga berharap Helwa menikah sama Habib Bahar nih. Jadi kan tadinya kan Helwa kan model, Bang, bajunya pendek gitu kan, terus seksi segala macem. Ada Jadi tuh foto-fotonya? Ada, jadi bisa Oke. lebih tertutup katanya. Pakai jilbab kali Pakai ya? jilbab, lebih baik ajaran agamanya gitu. Nah, Bahar juga membawa keluarga. Di fotonya sih mungkin ada ya. Aku nggak kenal keluarganya nih. Keren lagi deh. Ini Ini keluarga mana? Bahar bukan. Kayaknya keluarga Helwa semua nih. Keluarga Helwa, ya benar. Dan sayangnya ketika kasus ini akhirnya viral, yang klarifikasi malah bininya. Mana Malah istri istrinya. sahnya. Istri siapa?
Istri Bahar yang pertama. Yang pertama yang kan katanya yang di sekali lihat itu dia ngajuin cerai gitu-gitu. Nah, ternyata ya yang speak up malah istrinya. Berarti kan belum cerai dong sebenarnya kan. Ada yang bilang pas sama Helwa emang udah cerai, Bang. Tapi pas udah kelar nikah sama Helwa Gak jadi cerai rujuk. Kayak gitu. Semula udah berniat Udah cerai, tapi ya rujuk akhirnya. Dan Fadlun ini katanya dengan tegas dia membelain suaminya. Tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Helwa tuh nggak benar. Bahkan katanya Bahar rutin ngetransfer kayak uang bulanan ke Helwa sama ibunya gitu. Oh, jadi si istrinya Bahar ini tahu. Bu Fadlun ini tahu bahwa si suaminya ini udah menikah lagi. Iya. Tapi dia bilang dikirimin uang kok tiap bulan gitu. Iya, terus juga dia bilang pantau aja ya nanti sampai saya ngejeblosin ibu dan anak itu ke penjara. Maksudnya, Astagfirullahaladzim. Iya, katanya gitu. Ngapain? Iya, istrinya malah ini. Jadi yang bikin aku sama Cindy mungkin agak aneh, ini kan yang di-up kan Habib Baharnya nih. Tapi yang klarifikasi bininya. Dan kenapa sampai bawa-bawa maksudnya ibunya Helwa juga gitu loh kan. Maksudnya nih antara 3 aja gitu loh. Nggak, ibunya Helwa muncul kan di ada muncul di Dr. Richard. Cuman gini, pertanyaan saya adalah di dalam wawancara itu dia ngejelasin nggak kenapa sekarang setelah 1 tahun baru muncul kan happy anniversary kan tadi ya? Iya. 1 tahun kan dia muncul, ngapain dia? Kenapa? Karena ngerasa ditelantarin, ngerasa nggak dikasih nafkah. Kayak udah titik muaknya mungkin ya Bang. Udah sampai ya, anaknya juga udah lahir kan. Udah 3 bulan itu kan, jadi kayak udah capek banget. Dan mungkin selama ini masih ada orang-orang yang melihat sosok Bahar Smith yang suci, tokoh agama yang bener. Ya, nih gue bongkar aja sekalian deh gitu mungkin. Namanya keturunan Nabi Muhammad. Iya. Dianggap suci, dianggap apapun yang dilakukannya pasti adalah langkah yang diridhoi oleh Allah kan. Karena kan si Fadlun ini ternyata juga nge-share yang selain bukti transfer itu ya, itu tuh ada kayak foto-foto kebersamaannya Helwa sama Habib Bahar. Jadi sebenarnya pernyataan Helwa bahwa dia ketemu sama Bahar cuma sekali itu nggak benar, karena mulai dari kata si Fadlun ini nggak benar loh, nih banyak nih foto yang akhirnya di-share, mulai dari foto Helwa jalan-jalan sama Bahar sampai foto-foto bulan madu itu semua ada ternyata. Kata siapa cuma sekali? Ya, siapa cuma sekali nih banyak buktinya gitu. Wah, ini menarik nih. Menarik dalam arti siapa nih yang benar ceritanya. Sampai katanya si waktu Bahar nemenin Helwa ke salon tuh ada fotonya Bang. Kayak jalan-jalan berdua gitu lah. Biasa kan ala-ala suami istri gitu. Tuh kata si Ibu Fadlunnya ada gitu. Jadi enggak, kalau Helwa ngomong cuman sekali doang, ini apa gitu, banyak gitu kok. Helwa belum jawab lagi nih. Kayaknya belum klarifikasi ya. Dan istri pertamanya itu bilang gini Bang, yang Mbak Fadlun ya. Jangankan bini lain yang nggak jelas asal usulnya, gue yang stay di sini juga nggak pernah ketemu, jadi lu nggak usah nuntut lebih. Gue juga nggak pernah nuntutin waktu, karena Habib ini bukan cuma milik bini-bininya, milik umat. Terus lo harus tahu laki lo ini bininya banyak, anak-anaknya banyak. Waduh. Ternyata istri sama anaknya banyak. Waduh. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata istrinya mungkin udah tahu ya, maksudnya si Habib Bahar nih emang nikah, ada anak, nikah lagi ada anak gitu. Jadi kayak aduh. Berlian. Dan bahkan Bang, si istri pertamanya nih Bu Fadlun ngomong, mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo, gue punya bukti, mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Yes. Ini open relationship ya? Gimana sih maksudnya? Jadinya open relationship. Ini open relationship ya? Nah, kita ini kan gak kepengen jadi sebuah podcast lambe turah ya, infotainment. Tentu. Nah, saya mau tanya nih, kalau kalian sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Boleh? Mau? Jadi ini fenomena yang menarik ya. Kalau menurut aku ngelihatnya kayak ini, kalau kita kupas dari sisi psikologisnya, ada satu, mungkin bukan teori ya, semacam ada namanya moral licensing atau semacam dia lisensi moral. Jadi ketika seseorang tuh ngerasa dirinya udah suci, ngerasa dia udah benar, dia tuh benar-benar bisa melakukan sebuah pelanggaran moral tanpa ngerasa dia nih bersalah. Karena dia berpikir, gue keturunan Nabi Muhammad, gue Habib, I can do whatever I want. Dan dia sama sekali udah nggak mikir
dosa sekecil apapun, bahkan sampai tadi dia kawinin wanita lain, bahkan udah punya model, anak banyak, model dan lain-lain pun dia tidak merasa itu sebagai pelanggaran moral. Kenapa? Balik lagi, dia suci, dia keturunan Nabi, jadi istilahnya Dia punya hak lah melakukan dia itu. punya hak melakukan itu, dan umatnya pun, para pengikutnya bahkan tetap melihat dia sebagai sosok yang benar gitu loh. Ya, ya, Kayak ya, menormalisasi sebenarnya. Ya. Gitu. Iya, kayak kalau misalnya dibilang zina, enggak nikah siri gitu. Enggak kok nikah siri gitu. Nikah siri ya, Cuman padahal kita nggak tahu berapa istrinya kan. bener. Kalau yang ada di sosial media sih Banyak ya? ada 2, tapi nggak tahu juga. Yang Yang satu terungkap. kan yang Fadil Gimana ada itu 2 tuh dengan si tapi bukan sama si Helwa, yang satu Ya. lagi udah meninggal pas kecelakaan. Oh iya, kecelakaan tol atau apa Iya, gitu. Jadi kecelakaan tol. 3 sama yang Helwa. Ya, itu yang dibongkar di media. Kalau yang lainnya belum tahu juga ya. Dan istilahnya di tadi ya, moral lisensi itu, di lisensi moral tuh seorang tokoh agama, apapun lah, tokoh spiritual agama lain, bahkan dia dalam hati tuh mikir, gue kan udah dakwah, gue kan istilahnya statusnya ustadz nih, jadi gue melakukan pelanggaran moral tadi bang, kayak nggak ada kena pelanggaran moral lah gitu. Dan memang itu biasanya ya berlaku ya di Iya. tokoh-tokoh agama. mungkin gini ya. Jadi dia tuh menganggap dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Itu bukan dalam konteks ini bukan sebuah tindakan yang salah menurut agama saya. Jadi bisa jadi dia sebenarnya merasa ini seharusnya nggak dilakukan. Iya. Ya, artinya Tuhan juga tidak akan meridoi dia misalnya. Tapi yang menjadi lisensi yang tadi dikatakan Cindy itu adalah dia merasa masyarakat pasti akan mengizinkan dia melakukan ini karena dia kan sudah punya otoritas. Oke. Dia adalah seorang tokoh yang suci. Iya. Dia adalah seorang tokoh yang baik di mata orang. Orang-orang ini akan melihat dia dengan pandangan yang penuh penghormatan, penuh kekaguman, dan menganggap bahwa kalaupun itu dia lakukan, pasti dia lakukan itu bukan untuk kejahatan lah. Jadi misalnya dengan siapa tadi? Helwa. Helwa. Dengan Helwa, ya memang sesuatu yang lazim saja lah seorang pria itu melakukan hubungan seks dengan lebih banyak perempuan. Bahkan tapi ya. dalam ikatan pernikahan. Jadi gitu kan? iya, jatuhnya nggak zina. Nggak zina, dia dengan Karena ada mengatakan pernikahan meski siri. ya siri itu kan artinya ya memang di mata negara ini nggak tercatat nih. Iya, ini iya, nggak iya. resmi. Cuma secara Tapi di mata agama. Tuhan ini adalah sesuatu yang sah. Karena Tuhan sendiri sebetulnya mengizinkan pria-pria untuk poligami. Ini kan yang rese ini agama, negara. Negara sok larang ini larang itu gitu ya. Iya. Sok bikin aturan ini aturan itu, padahal aturan aslinya, aturan agamanya nggak mesti ada catatan pernikahannya. Dia cukup dapat wali dengan si perempuannya terus menikah, and that's it. Jadi dia merasa bahwa karena saya ini adalah seorang tokoh agama, Ulama lah ya jatuhnya. ulama, saya keturunan Nabi, masyarakat pasti menerima apapun yang saya lakukan. Apalagi yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama saya, agama kita, agama Islam maksudnya. Itu yang jadi soal menurut saya. Nah, ini ada juga yang menarik nih, Bang Gerak. Jadi mungkin nih kita nggak sekedar lambe tur aja ya, kita benar-benar harus mengupas nih sebenarnya ada apa sih, kenapa ya kok tokoh agama mungkin terutama yang lagi kita bahas, Bahar Smith ini bisa entah berpoligami mungkin jatuhnya ya, tapi istilahnya sampai istrinya tuh speak up yang ngomong, dia bininya banyak, anaknya banyak gitu. Nah, yang aku sempat baca-baca gitu, dan ada satu hal lain yang perlu kita tahu nih tuh tentang status dia, kekuasaan dia, sama ada namanya pemikat seksual. Oke. Jadi kalau di psikologi sosial itu ada power is aphrodisiac. Jadi artinya kekuasaan dia, which is dia sebagai tokoh agama, itu ternyata bisa meningkatkan daya tarik seksual. Nah, dalam hal ini tokoh agama kan dia sama pengikutnya, mungkin bahkan sama si keluarganya Helwa itu dianggap sebagai tokoh yang karismatik kan. Benar. Which is dia dihormatin, dipercaya, sama dianggap yang bisalah ini membimbing Helwa ke arah yang lebih baik gitu. Nah, akhirnya ini semacam ciptain power imbalance.
Jadi antara dia dan Helwa. Helwanya. Nah, dan sehingga banyak perempuan yang gampang percaya akhirnya karena dia punya karisma, dia punya kekuasaan, dia dianggap paling suci, sehingga ya ini bisa nyiptain hubungan yang gak sehat. Tadi kalau misalnya kita mau kaitin yang Helwa katanya terhipnotis ya. Terhipnotis. Iya, karena si Habib Bahara ini kok kesannya baik, perhatian, dia Habib juga ya kan, karismatik. Jadi ya tadi dia menciptakan power imbalance yang sebenarnya ini hubungannya toksik loh, gak sehat loh. Apalagi istilahnya tadi yang menurut pengakuan Helwa cuma datang sekali, ditelantarin, gak dikasih nafkah batin. Itu kan ya tadi kayak ternyata karisma seseorang bisa berpengaruh terhadap daya tarik seksual, which is dalam kasus ini tadi kan power imbalance itu. Power imbalance gitu. Dan ini mungkin menyebabkan ini kayak kalau kalian, saya duga dari tadi pun pada saat ngobrol itu udah kerasa tuh nggak suka gitu sama kelakuan semacam ini, ya kan? Iya. Bukan nggak suka sih, kayak janggal aja gitu dari awal. Nggak suka, bilang aja kenapa kamu harus menutupi perasaanmu. Kita memperhalus. Nggak, benar-benar ini karena cara pandang kalian, perspektif kalian selama ini kan, yang merasa bahwa perempuan itu setara sama laki-laki kan. Iya. Perempuan seharusnya tidak diperlakukan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Bahar ini kan. Tapi saya duga pakai teori yang barusan kamu jelaskan itu, Cindy, akan ada banyak tetap perempuan bahkan ya yang merasa bahwa enggak kok, itu enggak apa-apa, itu kamu aja nih, kalian aja nih yang nyinyir, yang dan terlalu sok barat lah apa, seolah-olah Bahar ini melakukan kesalahan yang nggak termaafkan gitu ya. Bahkan sebagian akan bilang, lah itu kan si ininya juga mau, siapa? Si Helwanya juga mau. Helwanya juga mau. Ini menarik. Ini kan kesepakatan dia, kenapa kalian marah-marah? Nah, itu yang disebut sebagai teori psikologinya tuh cognitive dissonance. Oh. Ya gini, kamu tuh pengagum ulama-ulama ini, orang-orang pintar ini nih. Kamu percaya bahwa Habib tuh adalah keturunan Nabi. Iya. Itu kan positif. Cara pandang kalian terhadap si Bahar Smith tuh positif banget, ya. Kemudian terdengar Bahar ini memanfaatkan si model ini karena kenaifannya untuk dia tiduri, terus dia tinggalkan, cuman diganti dengan satu cincin kan. Iya. Iya. Kan jadi murah lah. Iya. Jatuhnya kan. Nah, kalian akan mengatakan ini cowok kelewatan banget kan. Kalian yang nggak punya bias suka sama si Bahar ya. Iya. Tapi kalau orang-orang yang pengagum itu yang enggak, dia itu baik, justru dia itu berusaha memenuhi gitu ya, membantu perempuan-perempuan yang masih hidup sendiri sehingga bisa menjadi istri dari seorang Habib. Kan menjadi seorang istri Habib itu kan pasti Habibnya aja berkah, prestisius dan dia juga dapat berkah nih istri. Iya. Ya. Jadi tidak benar bahwa Habib itu, si Bahar ini mengeksploit si perempuan. Ini biasa-biasa aja kok. Apalagi kemudian ada cerita dari si istri yang bilang bahwa enggak, dia pernah datang, dia jalan-jalan kok, dia dikirimi uang kok setiap bulan. Itu saya duga itu dosa-dosanya Bahar itu akan segera terhapuskan. Enggak akan lagi dilihat sebagai seseorang yang memanfaatkan kehabibannya untuk mengeksploitasi perempuan secara seksual. Karena kalau kamu suka sama Rizik lagi sama Bahar ya, kemudian kamu kan positif nih. Kemudian kamu dengar cerita bahwa dia memanfaatkan si perempuan ini. Ya. Itu kan jadi tidak terjadi keseimbangan tuh. Saya suka tapi dia kelakuannya begini. Udah mulai goyah mungkin ya. Goyah kan? Nah, si teori cognitive dissonance tuh bilang orang tuh cenderung nggak suka tuh kalau dalam dirinya tuh goyah cara pandangnya tentang seseorang. Dia harus berusaha mencari pembenaran kenapa dia tetap suka. Ngerti nggak? Nah, untuk itu dia harus ciptain nih cerita-cerita untuk menjustifikasi apa yang dilakukan oleh si Bahar. Antara lain tadi, enggak itu suka sama suka, enggak dia tetap kok kasih bantuan, enggak dia tuh sebetulnya menjalani
bulan madu yang Indah. yang romantis. Ini si perempuan aja kelewatan lagi butuh duit kali. Jadi seakan itu bisa menghapus dosa masa lalu dan akhirnya kayak semacam apa ya? Bahkan bukan cuma menghapus loh, Sin. Bahkan dia menganggap bahwa si Bahari tidak melakukan dosa. Iya benar. Iya. Jadi kayak ya ini istilahnya dia dapat titel suami yang bertanggung jawab Iya. lah istilahnya. Kenapa marah-marah? Iya. Kurang duit. Ya. Dan ini menarik ya karena kan ini jatuhnya poligami kan. Pada akhirnya kayak kasus-kasus Habib lah. Kasus Bahar kayak gini nih menciptakan obrolan baru soal poligami dan gimana sih posisi perempuan di Ya. struktur pernikahan patriarki mungkin ya. Apakah ini termasuk dalam pelestarian kultur patriarki kah? Iya. Ya dalam jelas lah. sebuah pernikahan? Iya, makanya akhirnya kalau misalnya nih, ini kan tadi dari sisi psikologisnya. Nah, kalau dari sisi sosiologisnya, ketika akhirnya perempuan itu menolak untuk dipoligami, untuk enggak, gue nggak mau nikah sama lu, misalnya nih Helwanya menolak, pasti kan masyarakat atau seenggaknya pengikutnya Bahar pasti kayak mencap sok suci lo, ini lo, itulah apa gitu, kayak tidak tidak mengikuti perintah agama, bla bla bla. Jadi istilahnya Bang, kayak kalau dari sisi sosiologisnya perempuannya juga disalahkan gitu ya. Iya. Ini yang melanggengkan poligami kan itu. Karena poligami sendiri dipercaya oleh sebagian orang Islam. Nah, ini nih yang bagi yang mau menikah nih. Bagi sebagian orang Islam dianggap sebagai sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi dan sebaiknya diikuti. Dan benar gak sih Bang kalau misalnya dalam konteks ini, pada akhirnya poligami itu justru jadi alat status, bukan malah ibadah gitu. Sebagian itu, ya kalau kita mau jujur-jujuran, ada begitu banyak kiai di Indonesia ini, pemuka agama, yang istrinya banyak. Iya, benar. Yang bahkan melakukan skandal seksual misalnya. Walaupun ini barangkali bukan sesuatu yang secara hukum sudah ditegakkan, tapi kan dulu ada tuduhan terhadap siapa coba orang yang melakukan skandal chat seks. Rizik Syihab. Ya, ini cepet banget gue. Lagi-lagi ini harus diakui sebagai sesuatu yang perlu dibuktikan dulu kebenarannya di pengadilan. Tapi kalau dari yang saya tahu, ya paling tidak dari sumber-sumber yang sangat bisa dipercaya, dikatakan bahwa chat-chat itu benar adanya. Kamu pernah baca nggak? Chat gitu ya? Chat dan foto. Kayaknya udah lupa. Ya, udah pernah baca tapi. Iya, chatnya kesebar kan? Ini zaman-zaman tahun 2000 berapa sih zamannya? 2016, 2005. SMA. 2015-an ya. Kamu SMA? SMA. Iya. Ya waktu itu memang untung nggak sempat kesebar secara sangat luas, tapi waktu itu sempat diketahui banyak orang. Ya. Di media sosial tertentu tuh meledak ya di X. Di Twitter dulu ya. Iya. Jadi dia tuh emang jorok banget ngomongnya. Percakapan verbalnya itu, percakapan chatnya itu, dan misalnya dia minta agar si perempuannya Firza, ya, itu untuk ngirim foto-foto yang tidak senonoh. Pantas. Jadi ini seorang tokoh agama yang sangat terpandang loh, bahkan pernah disebut sebagai imam besar kan, tapi begitu chat seksnya. Nah, cuman barangkali kalau kita lihat-lihat, ya ada tokoh-tokoh pemuka-pemuka Islam lain yang juga ya barangkali nggak, kalau yang skandal chat seksual itu paling tidak cuman dia lah ya. Tapi kalau yang poligami itu banyak. Bahkan viral waktu itu aku lihat, aku lupa lokasinya, tapi penonton mungkin bisa search. Jadi ada kiai, dia ini buka konseling poligami, Bang. Jadi siapapun yang mau poligami konsul ke dia gitu. Dia nih entah istrinya tuh kan orang poligami bolehnya 4, Bang. Terus istri pertamanya tuh diceraiin karena udah menopause. Jadi dia nikah lagi kayak gitu. Itu viral banget tuh lumayan. Jadi menopause sudah nggak berfungsi. Dicerain nikah lagi. Oh, dia cerain supaya dia bisa 4 gitu bisa, ya? Bisa 4, tetap 4 gitu. Iya. Terus jangan speechless gitu. Enggak, maksudnya kalau kayak gitu kasusnya sih aku kasihan ya, karena kok istri dianggap barang gitu loh, yang maksudnya habis dipakai dilepas gitu loh. Iya. Jadi bahkan ada banyak tokoh terkenal juga
yang sebetulnya dikenal, diketahui kemudian yaitu punya istri lebih dari satu atau punya simpenan atau punya macam-macam. Nah, ini yang sangat-sangat menarik menurut aku yang non-muslim. Iya. Ini kalau kita kupas dari perspektif agama sama interpretasinya gimana sih? Mungkin baik Bang Ade atau Egra tahu lah ya ayatnya gitu, yang bahwa sebagian orang memang memakai ayat tentang diperbolehkan untuk berpoligami. Yang isi ayatnya sebenarnya adalah jika kamu nggak bisa berlaku adil, maka satu saja. Iya. Itu kayaknya kita pernah bahas Bang di Iya kan? Kupas Berita. Nah, Iya. Iya. Tapi ada sebagian, bahkan hampir ya sebagian tokoh agama yang menggunakan dalil itu akhirnya, dan entah di interpretasinya Iya, berbeda atau betul. gimana, dipelintir jadi Sialnya yang melakukannya pemuka agama. Padahal itu jelas kok ayatnya itu. Itu di mana ya mungkin ya? Sebetulnya gini, bicara tentang kondisi darurat. Ayat itu diturunkan ketika terjadi perang sehingga banyak pria-pria muslim tuh meninggal, ya. Dan istrinya tanda petik nggak punya suami kan. Iya. Dan di masa itu kalau kamu nggak punya suami, seorang perempuan nggak punya suami, punya anak, itu hidupnya bisa sangat berat. Karena ini kan era di mana perempuan Islam waktu itu belum bekerja kan. Jadi dia hidupnya bergantung sama suaminya. Dan catatan itu tuh bener-bener di abad berapa Masehi itu ya? Iya, abad Jauh ke-7. banget. Abad ke-7. 7 Masehi. 7 Jadi Masehi. kayak ayat itu bilang bahwa kalau kamu kasihan nih sama si para perempuan-perempuan yang saya lupa kalimat persisnya ya. Tapi kira-kira karena ada perang-perang itu maka terjadilah fenomena di mana banyak perempuan tidak punya lagi orang yang bertanggung jawab atas dirinya, anak-anaknya juga kan, ya. Nah karena itu kalau kamu kasihan nih, kalimatnya gitu tuh, kalau kamu kasihan, kamu nikahin aja. Maksudnya saya udah punya istri, dia kehilangan suami, ya, udah nggak apa-apa, kamu nikahin aja dia, nikahin ada 2, ada 3, 4, supaya perempuan-perempuan janda-janda Islam itu punya ada penanggung jawabnya lah kira-kira gitu. Dan itu catatannya itu pertama di abad ke-7 Masehi ketika yang perang itu lagi terjadi. Kedua, yang aku sangat-sangat percaya adalah konteksnya itu bukan seksual. Jadi konteksnya itu bener-bener lu bertanggung jawab nih, ya menikahi dan bertanggung jawab sama si istri sama anak-anak ini. Tapi jadi bukan sebagai pelampiasan nafsu, tapi benar-benar ya tanggung jawab, menafkahi, membiayai, kayak gitulah. Nah ini kalau si Bahar tadi kan dipelintir mungkin sama boro-boro bertanggung jawab, dia malah setelah menghamili dia tinggal gitu kan. Oke. Jadi minta maaf ya buat umat Kristen. Enggak dong. Ya gitu ya. Semoga ada yang bisa dipetik dari kasus ini. Semoga Habib Bahar juga klarifikasi kalau emang yang dibilang istrinya benar, maksudnya si Helwa nih salah nih, saya ngasih nafkah kok. Nah yang klarifikasi tuh Pak Baharnya, mohon maaf, bukan bininya. Dan itu cincin jangan lupa. Iya, cincin. Berlian jangan lupa ya, Pak Bahar. Berliannya juga coba diklarifikasi, karena sampai kita bikin Kupas Berita ini belum ada klarifikasi dari Pak Bahar. Bu Helwanya. Iya, dia nangis loh di podcastnya Dr. Richard. Iya, kesian. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.